pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Kenalin, aku Izal Rahman, NIM 229. Dan juga pasti nanti ada teman-teman aku juga yang bakal ikut seru-seruan di podcast kali ini. Kita dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dari UNESA, Angkatan 2023E. Di podcast kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik nih. Apa ya kira-kira? Aku kasih tahu deh. Jadi kita bakal bahas suatu pemerintahan di salah satu negara nih, yaitu negara Amerika Serikat. Nah, di sini kita bakal kayak ngejelasin tata kerjanya gimana, atau cara kerja dari pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat itu gimana sih. Pasti kalian pada kepo kan, pasti kayak banyak yang nggak tahu gitu. Nah, di podcast kali ini kita juga bakal jelasin itu loh. Tanpa basa-basi aku bakal kenalin ke kalian ya, teman aku siapa aja yang nantinya juga bakal ikut membahas di podcast kali ini. Yang pertama ada Lisa Indriati, NIM 203. Dan yang kedua ada Revalina Kaisa, NIM 206. Yang ketiga ada Melanie, NIM 228. Dan yang terakhir ada Naura Pramaisa, NIM 244. Sudah ya jelas ini. Langsung aja kita nih langsung bahas ke topiknya. Tanpa basa-basi, check it out. Hai semuanya, perkenalkan saya Lisa Indriati dengan NIM 203. Dalam sesi kali ini saya akan menjadi moderator dalam podcast yang membahas tentang sistem pemerintahan lokal yang ada di negara Amerika Serikat. Tentunya teman-teman pada penasaran nggak sih kayak bagaimana sih sebuah negara sebesar Amerika Serikat itu mengatur jutaan warganya. Kemudian apakah teman-teman juga mungkin berpikir bagaimana seorang presiden Amerika Serikat itu bisa menyeimbangkan, bisa mengatur berbagai negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Nah, untuk membahas lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai beberapa subtema. Subtema yang pertama adalah bagaimana sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan negara bagian. Kemudian subtema yang kedua adalah tentang apa saja fungsi dan kewenangan pemerintahan pusat. Kemudian subtema yang ketiga adalah apa saja fungsi dan kewenangan di masing-masing negara bagian, serta bagaimana sih mekanisme yang digunakan untuk menjaga keseimbangan jalannya pemerintahan di Amerika Serikat. Dan juga subtema yang terakhir adalah tentang bagaimana perbedaan antara sistem pemerintahan di Amerika Serikat dan juga di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Yuk, langsung saja kita mulai dengan subtema yang pertama, yaitu tentang bagaimana sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah di Amerika Serikat. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan subtema pertama, yakni tentang sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, bentuk negara Amerika Serikat adalah federal. Dan juga sistem pemerintahan di Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Jadi rakyat bisa memilih bagaimana perwakilan dalam membuat dan melaksanakan hukum dan negara. Salah satu aspek menarik dari sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana meskipun pemerintahan pusat memiliki kekuasaan dalam beberapa bidang tertentu, tetapi negara bagian memiliki otonomi daerah yang cukup luas dalam mengatur urusan internal mereka. Hal ini seringkali memunculkan beberapa pertanyaan tentang sejauh mana sih fungsi dan kewenangan antara pemerintahan pusat Amerika Serikat sendiri, ataupun bagaimana sih fungsi dan kewenangan di negara-negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya,
Kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari rekan saya, yakni Revalina Kesha. Setelah ini, mari kita sambut bersama-sama Revalina Kesha untuk menemani saya dalam podcast dengan subtema yang kedua. Oke teman-teman, di sebelah saya sudah ada rekan saya yaitu Reva. Nantinya Reva akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pemerintahan pusat di Amerika Serikat. Mungkin pertama-tama bisa dijelaskan mengenai bagaimana fungsi pemerintahan pusat di Amerika sendiri. Silakan Reva. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi pemerintahan pusat di Amerika. Fungsi pemerintahan pusat di Amerika dibagi menjadi dua, yaitu negara bagian dan nasional, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan. Kekuasaan sendiri ada 3 cabang, yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Suatu pemerintahan ini mengambil tindakan yang dinamakan separation of power theory, yang diambil dari ajaran Trias Politica. Tadi kan Reva sudah menjelaskan terkait pemisahan kekuasaan yang dibagi menjadi 3. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana masing-masing kekuasaan tersebut. Baik, jadi yang pertama ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif ini dipegang langsung oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Presiden ini berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun jika presiden ini melakukan pelanggaran berat, maka presiden berhak untuk dipecat dari jabatannya tersebut. Sedangkan yang kedua adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang menyusun undang-undang. Kekuasaan legislatif ini berada pada parlemen atau kongres, dan kongres ini terdiri dari dua, yang terdiri dari Senat dan House of Representative. Senat sendiri diambil dari tiap-tiap negara bagian anggotanya, sedangkan House of Representative ini atau Dewan Perwakilan Rakyat anggotanya diambil dari sesuai dengan jumlah penduduk. Dan yang terakhir ada yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memberikan sanksi bagi pelanggar undang-undang. Kekuasaan yudikatif ini berada di tangan Mahkamah Agung yang memiliki pengaruh merdeka dan bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Oke, selanjutnya mungkin kewenangan kan dibagi menjadi kewenangan umum sama kewenangan khusus. Mungkin bisa dijelaskan masing-masing kewenangan umum itu seperti apa dan juga kewenangan khusus itu seperti apa. Jadi di negara Amerika ini, pemerintahan negara bagian dan nasional memiliki kewenangan yang spesifik dan terpisah. Pemerintahan nasional sendiri dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh negara bagian, sedangkan negara bagian dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintahan nasional. Berikut adalah contoh-contoh kewenangan umum pemerintahan nasional di Amerika. Yang pertama dapat menghasilkan mata uang, yang kedua menyatakan perang, yang ketiga membentuk cabang militer, yang keempat menandatangani perjanjian dengan negara asing, yang kelima mengatur perdagangan antar negara dan internasional, yang keenam membuat kantor pos dan perangko, yang terakhir yaitu membuat undang-undang untuk mendukung konstitusi. Sedangkan berikut beberapa kewenangan khusus dari pemerintahan nasional sendiri. Yang pertama ada pertahanan nasional, itu berguna untuk mengatur angkatan bersenjata dan menyatakan perang. Dan yang kedua ada kebijakan luar negeri, berguna untuk menjalin hubungan antar diplomatik dengan negara lain. Dan yang terakhir pengaturan ekonomi, yaitu mengatur mata uang, perpajakan, dan perdagangan antar negara. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang fungsi dan kewenangan. Mungkin bisa disimpulkan dari kedua itu tadi. Jadi secara keseluruhan struktur pemerintahan pusat di Amerika dirancang untuk memastikan adanya pemisahan kekuasaan dan saling pengawasan antara cabang-cabang pemerintahan demi menjaga keseimbangan kekuasaan serta melindungi hak-hak warga negara tersebut. Dengan adanya sistem check and balance, setiap cabang pemerintahan pusat mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lainnya, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oke, baik. Informasinya sangat berguna sekali. Terima kasih ya Reva sudah membersamai saya dalam podcast dengan subtema kedua kali ini. Oke teman-teman, kita masuk ke subtema yang ketiga, yakni tentang sistem pemerintahan di negara bagian Amerika Serikat. Bersama dengan rekan saya, Melani, yang akan menjelaskan lebih lanjut. Mungkin pertama-tama bisa dijelaskan mengenai gambaran umum pemerintahan daerah di Amerika Serikat itu seperti apa?
Oke, jadi pemerintahan daerah di Amerika Serikat ini, secara umum, Amerika Serikat ini terdiri dari 50 negara bagian, yang masing-masing itu memiliki karakteristik dan juga keunikannya sendiri-sendiri. Setiap negara bagian ini diatur oleh konstitusi dan juga hukum yang berbeda-beda, dan juga memberikan mereka otonomi dalam banyak aspek pemerintahan dan juga kebijakan publik. Dapat diambil juga contoh negara bagiannya yaitu seperti California, New York, Meksiko, Virginia, Washington, dan juga beberapa negara bagian lainnya. Lalu di dalam negara bagian ini juga terdapat struktur. Jadi setiap negara bagian ini memiliki kekuasaan untuk menetapkan sistem pemerintahan lokalnya sendiri yang mencakup berbagai tingkatan pemerintahan daerah. Di dalam tingkatan pemerintahan daerah ini terdapat 3 jenis utamanya. Yang pertama yaitu kabupaten. Kabupaten ini merupakan unit pemerintahan yang lebih besar dan mencakup beberapa kota atau desa. Kabupaten ini juga sering bertanggung jawab atas layanan-layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Lalu yang kedua itu ada kota madya. Kota madya ini merupakan unit pemerintahan yang lebih kecil dan lebih terpusat, dan juga sering memiliki otoritas yang lebih luas dalam hal pengaturan lokal dan juga pelayanan publik. Lalu kota madya ini biasanya memiliki pemerintahan kota dengan wali kota dan dewan kota. Lalu yang ketiga yaitu ada distrik khusus. Distrik khusus ini adalah unit pemerintahan yang dibentuk untuk tujuan tertentu seperti pengelolaan air, sekolah, atau transportasi. Lalu distrik ini juga memiliki kekuasaan yang terbatas dan hanya terfokus pada isu-isu tertentu yang tidak dapat dilayani oleh pemerintahan pusat. Baik, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan mengenai perbedaan bentuk pemerintahan di setiap negara bagian. Oke, jadi untuk perbedaan bentuk pemerintahan di setiap negara bagian ini terdapat beberapa jenis dalam bentuk pemerintahan daerah, yaitu terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu county governments atau pemerintahan lokal. Jenis ini berbentuk pemerintahan lokal yang tingkatannya berada di bawah tingkat negara bagian. Selain itu dapat dikatakan juga sebagai unit lokal penting yang beroperasi di bawah wewenang pemerintah negara bagian yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintahan negara bagian dan lokal. Lalu yang kedua ada municipal governments atau pemerintahan kota. Jadi jenis ini meliputi kota atau desa yang intinya mengelola layanan lokal seperti pemadam kebakaran dan pendidikan. Lalu di dalamnya terdapat beberapa jenis pemerintahan kota, yaitu pemerintahan Dewan Wali Kota, Dewan Manajer Pemerintah, Komisi Pemerintah, Rapat Pemerintahan Kota, dan juga Rapat Perwakilan Kota. Lalu yang ketiga ada township governments atau pemerintahan desa kecamatan. Jenis ini berfungsi sebagai perantara antara pemerintahan daerah dan kota madya. Pemerintahan ini juga ditemukan di daerah pedesaan dan juga berperan penting dalam pemerintahan lokal. Contoh daerahnya seperti Midwest dan juga New England. Lalu yang keempat ada special purpose lokal atau pemerintahan daerah dengan tujuan yang khusus. Jenis ini dibentuk untuk menangani kebutuhan masyarakat tertentu yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah dengan tujuan yang umum. Selain itu, dalam jenis pemerintahan ini terdapat tujuan khusus di dalamnya. Salah satu contohnya seperti layanan air dan saluran pembuangan. Entitas ini dilakukan dengan tingkat otonomi administratif dan fiskal tertentu, yang membuat jenis pemerintahan ini terpisah dari kabupaten atau kota madya tradisional seperti itu. Oke, dari penjelasan kamu tadi ada satu hal yang menarik dari bentuk pemerintahan, yaitu bentuk pemerintahan yang keempat. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjutnya seperti apa? Oke, jadi untuk bentuk pemerintahan yang keempat tadi itu yaitu special purpose atau distrik khusus. Amerika Serikat ini juga memiliki jenis pemerintahan, salah satunya itu distrik khusus itu tadi. Jadi distrik khusus ini berfungsi untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu dengan otonomi relatif dari entitas pemerintahan lainnya. Sesuai dengan namanya, distrik khusus ini memiliki otoritas khusus yang diberikan oleh negara bagian. Lalu distrik khusus ini juga dapat menerima pendapatan melalui pajak,
retribusi ataupun biaya. Selain itu, struktur di dalam distrik khusus ini sebagian besar ditentukan oleh undang-undang atau konstitusi negara yang pada akhirnya memberikan sedikit kesempatan publik untuk memberikan masukan mengenai fungsi ataupun bentuk pemerintahan distrik khusus. Lalu terdapat beberapa contoh dari pemerintahan distrik khusus ini, yaitu di daerah California terdapat tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara jembatan Golden Gate serta layanan transportasi yang menghubungkan daerah sekitarnya. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu ada distrik khusus di daerah Florida, yaitu dengan didirikannya Central Florida Tourism Oversight District untuk dikelola dan dipromosikan dan mengelola pariwisata di wilayah Central Florida, termasuk pengembangan infrastruktur terkait pariwisata di daerah tersebut. Baik, mungkin ada satu pertanyaan terakhir yaitu mengenai apa saja sih fungsi dan juga kewenangan pemerintahan negara bagian. Oke, jadi untuk fungsi dan kewenangan pemerintahan daerah atau negara bagian di Amerika Serikat ini sangatlah beragam dan juga ditentukan oleh undang-undang negara bagian. Mungkin di sini saya akan sebutkan beberapa poin dari fungsi pemerintahan daerah di Amerika Serikat, yaitu terdapat 5 poin di dalamnya. Poin yang pertama yaitu pelayanan publik, poin yang kedua pengaturan dan penegakan hukum, poin yang ketiga administrasi pemilihan atau yang biasanya kita sebut pemilu, lalu poin yang keempat pengumpulan pajak, dan poin yang kelima itu perencanaan dan pengembangan. Lalu untuk kewenangan pemerintahan daerah di Amerika Serikat ini terdapat 4 poin di dalamnya, yaitu poin yang pertama kewenangan mandatori, poin yang kedua kewenangan permisif, poin yang ketiga powers of home rule, lalu poin yang keempat intergovernmental cooperation. Jadi Oke, terima kasih untuk Melanie atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah membersamai saya pada subtema kali ini. Sampai jumpa. Baik teman-teman, kita beralih ke subtema yang terakhir, yakni tentang perbandingan antara sistem pemerintahan di Amerika Serikat dan juga sistem pemerintahan di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Bersama rekan saya, yakni Naura, yang akan menjelaskan terkait dengan perbedaan tersebut. Mungkin bisa dimulai dari perbedaan wewenang antara pemerintahan Amerika Serikat dan juga pemerintahan Indonesia. Silakan. Baik, Indonesia sama Amerika Serikat itu sama-sama menggunakan sistem presidensial. Namun dalam pelaksanaannya, kedua sistem ini sangat-sangat berbeda jauh. Yang pertama, Amerika Serikat itu merupakan warga negara federal dengan 50 negara bagian yang dimana setiap negaranya itu memiliki otoritas dan wewenang untuk mengelola daerah tersebut sendiri. Berbeda dengan Indonesia, meskipun Indonesia itu menggunakan desentralisasi, namun kewenangan tersebut tetap dikelola dan diawasi oleh pemerintahan pusat, sehingga pemerintahan pusat lebih dominan dibandingkan pemerintahan daerah itu sendiri. Selain itu terdapat perbedaan pembagian wewenang lembaga legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia lembaga legislatif terbagi menjadi dua, yaitu DPR dan DPD, yang kemudian bergabung menjadi satu di MPR. Sedangkan di Amerika dibagi menjadi House of Representatives dan juga Senat. House of Representatives sendiri itu sama seperti DPR, sedangkan Senat itu sama seperti DPD. Senat di Amerika memiliki kemampuan atau hak untuk memveto keputusan House of Representatives yang tidak dimiliki oleh DPRD di Indonesia. Seperti itu. Oke, paham. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan mengenai kerjasama legislatif antara presiden. Baik, untuk kekuasaan legislatif di Indonesia itu akan bekerjasama dengan presiden dalam hal kekuasaan untuk membentuk undang-undang untuk memperoleh persetujuan bersama. Sedangkan pada Amerika Serikat, lembaga legislatif itu terpisah dengan presiden sehingga kekuasaan legislatif diberikan penuh kepada Kongres tanpa campur tangan presiden. Oke, baik. Baik, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan mengenai hubungan antara kekuasaan legislatif dan juga kekuasaan eksekutif yang ada di Amerika. Baik, untuk perbedaan antara kerjasama antara kekuasaan legislatif dan juga eksekutif, kalau di Indonesia itu kekuasaan legislatif akan bekerjasama dengan presiden dalam hal kekuasaan untuk membentuk undang-undang untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan legislatif yang dipegang oleh DPR dan DPD
akan bekerjasama dengan Presiden untuk membentuk undang-undang. Proses ini melibatkan inisiatif legislasi dari Presiden ataupun DPR, yang kemudian harus disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini menciptakan suatu bentuk kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, di mana kedua pihak yang berinteraksi itu akan mencapai kesepakatan dalam pembuatan undang-undang. Sedangkan berbeda di Amerika Serikat, lembaga legislatif terpisah dengan presiden, sehingga kekuasaan legislatif diberikan penuh kepada Kongres tanpa campur tangan presiden. Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan veto terhadap undang-undang yang disetujui oleh Kongres, tetapi tidak terlibat langsung dalam proses pembentukannya. Dengan demikian, ada pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Sistem ini menciptakan mekanisme checks and balance yang kuat di mana setiap cabang pemerintahan dapat mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lainnya. Baik, tadi kan sudah membahas tentang kekuasaan legislatif dan juga kekuasaan eksekutif. Mungkin bisa dijelaskan mengenai pemilihan umum antara pemerintahan di Amerika Serikat dan juga pemerintahan di Indonesia sendiri. Oke, untuk sistem pemilihan di antara dua negara ini juga berbeda. Di Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum langsung berdasarkan jumlah penduduk yang diselenggarakan di tiap daerah pemilihan. Sedangkan untuk di Amerika sendiri menggunakan sistem pemilihan umum berbasis electoral college, di mana bukan rakyat langsung yang memilih presiden ataupun wakil presiden. Namun saat pemilih memberikan suaranya, mereka tidak hanya memilih calon presiden tersebut, namun juga memilih orang untuk menduduki posisi electoral college, yang nantinya electoral college ini akan memilih dan memberikan suaranya untuk presiden dan wakil presiden yang akan dipilih, seperti itu. Nah, dalam masa jabatannya, jika seorang presiden maupun wakil presiden melakukan kesalahan, maka terdapat teknis pemberhentian presiden dan juga wapres. Untuk teknis pemberhentian ini juga sangat berbeda di antara dua negara. Bagi di Indonesia dapat diajukan oleh DPR dan nanti hasilnya diserahkan kepada MPR. Sedangkan di Amerika memutus dan mengadili permakzulan yang diajukan oleh House of Representatives. Senat memiliki hak untuk mengadili dan menentukan bersalah atau tidaknya seorang presiden maupun wakil presiden tersebut. Proses pemberhentian presiden di Amerika Serikat ini dikenal dengan nama impeachment, yaitu mekanisme konstitusional yang melibatkan dua lembaga utama, yaitu House of Representatives dan juga Senat. Seperti itu, Lisa. Oke, informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Oke teman-teman, itu tadi adalah subtema terakhir dari podcast kita kali ini. Terima kasih Naura telah bergabung bersama saya kali ini. Sampai jumpa kembali. Terima kasih juga. Baik teman-teman, terima kasih telah menyimak penjelasan dari awal sampai akhir. Tadi kita telah membahas bagaimana sistem pemerintahan yang unik membentuk interaksi antara pemerintah pusat dan negara bagian di Amerika Serikat. Selain itu, kita juga telah melihat fungsi dan kewenangan yang diemban oleh pemerintah pusat, yang berfokus pada kebijakan nasional serta peran vital yang dimainkan oleh pemerintah negara bagian dalam mengatur isu-isu lokal dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat Amerika Serikat. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai perbandingan antara sistem pemerintahan di Amerika Serikat serta sistem pemerintahan di Indonesia sendiri. Meskipun kedua negara mengadopsi prinsip demokrasi, tetapi ada perbedaan dalam desentralisasi dan juga pembagian kekuasaan. Nah, kami harap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru serta memperkaya pemahaman teman-teman tentang sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Apabila dalam video ini terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mewakili kelompok saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Di ujung cerita kita berlayar, berbincang-bincang tentang pemerintahan. Terima kasih sudah mendengar, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.